حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدى. Pertama, Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini satu resep, satu konsep yang apabila kita lakukan dengan sesungguhnya, pasti kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ketika kamu kumpul dengan orang banyak, kamu takut kepada Allah. Ketika kamu sendiri juga takut kepada Allah, selalu melakukan apa yang menjadi perintah Allah, selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini ada satu cerita seorang pemuda yang menjadi pengembalanya kambingnya orang, yang kambingnya sangat banyak, sampai 500 lebih. Begitu mengembala, di tengah perjalanan ada seorang kaya yang ketemu. Karena ingin kambing, mau membeli kambing yang digembala oleh seorang pemuda ini. Ditanya, "Mas, saya mau membeli kambingnya kamu." Seorang pemuda tadi menjawab, "Mohon maaf Pak, ini tidak kambing saya, tapi kambingnya juragan saya, bos saya." Kemudian orang tersebut berkata begini, "Enggak apa-apa Mas, kambingnya kan banyak, 500 lebih, kamu jual satu, bahkan 5 sampai 10 orangnya nggak tahu." Kemudian seorang pemuda itu menjawab dengan jawaban seorang pemuda itu, seorang yang kaya raya mau membeli dengan dia memberi terobosan untuk melakukan satu kecerobohan, pengkhianatan, itu dengan sendirinya diberi kesadaran oleh Allah. Seorang pemuda tadi menjawab, "Iya Pak, betul. Ketika saya menjual 1, 5, bahkan sampai 10, juragan saya tidak tahu. Tapi aina Allah, di mana Allah? Allah itu selalu tahu apa yang saya lakukan. Walaupun juragan saya tidak tahu, tapi Allah tahu." Panjenengan sebagai anak buah Kapolsek, dalam melaksanakan tugas di masing-masing desa atau dimanapun tempat, ketika panjenengan melakukan satu kesalahan, Pak Kapolsek tidak tahu. Tapi Allah harus ingat, Pak Kapolsek tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang panjenengan lakukan. Sesuatu yang panjenengan lakukan yang Allah tahu ketika baik, pasti nanti ada balasan yang baik. Sebaliknya ketika yang panjenengan lakukan itu tidak baik, pasti nanti ada balasan yang tidak baik. Boleh jadi panjenengan sebagai seorang polisi masih muda, kuat, mungkin bisa nyentak sana, nyentak sini dan sebagainya, silahkan, itu hak panjenengan. Tapi ketika sesuai dengan aturan yang ada, monggo. Tapi ketika tidak sesuai dengan aturan yang disampaikan, orangnya itu pasti mungkin bahasanya geluh, hatinya sakit. Orang yang dizalimi itu ketika doanya itulah hijabah. Tidak ada hijab, dengan Allah tidak ada hijab, sangat mujarab. Banyak itu dilakukan. Ada orang kaya raya, saking sombongnya itu mengejek seseorang sampai kelewat batas. Tapi orang yang selalu diejek, selalu didolimi itu seketika berkata, "Sewaktu-waktu akan saya beli semua tanah kamu." Di
didengar oleh Allah doa itu, dan dibuktikan orang yang selalu mengejek dalam keadaan kaya, Allah memberi sakit sampai luar biasa sakitnya, menghabiskan dana yang tidak sedikit, sampai pada akhirnya orang yang selalu ejek ketika bekerja diberi keberhasilan oleh Allah, pada suatu saat tanahnya orang itu dijual betul, dan yang membeli orang itu betul, dan orang itu menyaksikan apa yang pernah dia dengar dari doa orang-orang yang dizalimi. Maka ini satu konsep dan resep dari Rasulullah, ketika kita selalu takut kepada Allah. Memang polisi itu kemarin saya sampaikan kepada di hari santri, Pak Kapolsek yang hadir, satu pakaian Pak polisi itu satu pakaian yang membanggakan. Itu yang tidak bisa dipakai orang lain. Kalau Pak polisi, Pak Kapolsek pakai pakaian santri sering di acara pondok saya, wah tampak ganteng, bagus. Siapapun pakai pakaian santri itu bagus. Tapi sebaliknya, ketika Pak Kiai pakai pakaiannya Pak polisi, saya pinjam pakaiannya Pak Supriyono, Pak Kapolsek, pasti banyak orang yang tertawa dan mungkin mengatakan Pak Kiai itu mulai stres. Karnaval. Kecuali karnaval. Ini pakaian yang sangat luar biasa. Harus ini kehormatan yang perlu penjenengan jaga dengan satu hal, meningkatkan ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah kecuali orang itu memang benar-benar orang yang ahli mendekatkan diri kepada Allah. Kalau penjenengan mengikuti mereka bapak-bapak Kapolres yang dari dulu itu ahli puasa Senin Kamis, tapi sekarang nggak usah puasa, nih banyak jajannya puasa. Walaupun sekarang hari Kamis, saya sendiri nggak puasa, aku mau diundang Pak Kapolres kok puasa, ini pasti namanya mulutan. Kalau orang Jawa mulutan itu cangkeman. Cangkeman itu berarti sampai, wah ini panganannya akeh, Pak Tono yang undangnya. Itu penjenengan lihat mereka orang-orang yang diangkat derajat Allah itu orangnya ahli puasa Senin Kamis, ahli tahajud. Pasti. Banyak, saya juga punya keluarga polisi itu banyak. Mereka berhasil, anak-anaknya berhasil. Kenapa? Ternyata mulai pendidikan mulai masuk sampai saat ini puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggal. Tahajud walau rakaat ini, walaupun hanya 2 rakaat itu tidak pernah ditinggal. Sangat luar biasa. Dan rasa takutnya kepada Allah benar-benar ini selalu dilakukan. Ketika ada panggilan azan, panggilan untuk melakukan sholat, sesegera untuk melakukan sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu hal sebagai konsep dari Rasulullah. Kalau kita ingin hidup ini diberi kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, takwa harus selalu kita pegang dimanapun kita berada, di kantor, di jalan, di warung, di rumah, di sawah, di pasar, dimanapun. Ini harus selalu kita lakukan. Takwa dalam makna secara bahasa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf, ini mungkin tidak polisi-polisi Kepoh Baru. Ketika Ramadan itu ada razia warung-warung. Ada razia warung, mungkin minuman keras atau siang nggak boleh jualannya. Tapi itu kadang ada yang masyarakat menemukan satu hal yang lucu. Mereka yang di warung adalah Pak Polisi. Maksudnya mereka yang mengingatkan, siang jangan, walaupun kau nggak puasa, coba lah menghormati orang-orang yang berpuasa. Tapi kok malah mereka malah tidak. Itu ada itu tidak polisi Kepoh Baru juga. Kepoh Baru jos semuanya ini.
Hadirin yang kami hormati, itu pertama Rasulullah dalam sabdanya demikian. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Semua kita pernah melakukan satu kesalahan. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah melakukan satu kesalahan kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah. Kalau Rasul itu namanya maksum. Maksum itu tidak pernah melakukan satu kesalahan. Loh, itu Nabi Adam ketika di surga kok apa itu Allah melarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa, kamu jangan, silahkan kamu menikmati hidangan-hidangan surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kamu jangan mendekati pohon ini. Mendekati saja nggak boleh, apalagi makan. Dan di situ kok Nabi Adam itu sampai akhirnya makan. Yang pohon itu dikatakan syajaratul khuldi. Ketika iblis menggoda Nabi Adam mengatakan pohon ini namanya syajaratul khuldi, pohon yang ketika kamu memakan buahnya akan kekal di surga. Tapi itu larangan Allah. Tapi begitu makan, fabadat lauhuma sawatuhuma, kemudian ditunjukkan oleh Allah kesalahan itu, kemudian diturunkan dari surga, yang satu dibuat di jagat setan, yang satu kulon, kemudian keduanya termasuk Nabi Adam sekitar 230 tahun itu mereka, Nabi Adam merasa salah, merasa berdosa, istighfar terus kepada Allah sampai pada akhirnya diterima istighfarnya Nabi Adam. Dipertemukanlah Nabi Adam dan Ibu Hawa di satu gunung namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah gunung pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika diturunkan di surga karena memakan buah yang digoda oleh syaitan. Tapi itu tidak satu kesalahan. Kalau Nabi Rasul namanya maksum, kalau wali itu namanya mahfud. Mahfud itu berarti ya semua orang itu pasti melakukan kesalahan kemudian sadar dan minta ampun kepada Allah, itu namanya mahfud. Kalau kita, kalau penjenengan tidak nabi, tidak wali, pasti banyak melakukan kesalahan setiap hari. Kalau penjenengan mulai bangun tidur sampai mau tidur, kesalahannya sangat banyak. Kesalahan dengan Allah, kesalahan dengan sesama. Mungkin kita korupsi itu tidak hanya uang, mungkin korupsi waktu. Mestinya jam 8 harus datang, jam 8.30 baru datang. Itu korupsi waktu. Korupsi waktu tidak hanya uang, total korupsi. Nah, ini juga kesalahan. Rasul itu memberi konsep ini, semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi ketika kamu melakukan kesalahan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, ketika salah sudah terlanjur kita lakukan, kemudian ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin satu sisi mereka orang yang nggak senang di dalam penilaian, menilai penjenengan sebagai aparat keamanan, mungkin itu ada dalam penilaiannya itu negatif, kurang benar, kurang baik dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditunjukkan ketika ada acara-acara, mungkin banyak dari bapak-bapak polisi mungkin di Kepoh ini dekat dengan masjid, ketika ada waktu zuhur ada polisi yang datang sana, itu satu orang dari anggota yang melakukan kebaikan itu nanti akan menutup kesalahan mereka yang banyak. Oh, itu polisi Kepoh itu semua rajin melakukan sholat. Satu orang. Itu bahasanya Rasulullah, al-dambu su'mun ala ghairi fa'ili in ayyarahu mubtudiya bihi wa in tabahu asima wa in radiya bi syarakahu. Jadi Rasulullah, satu kesalahan itu apabila dilakukan oleh seseorang itu nanti akan membawa orang lain yang tidak salah dianggap salah. Contoh, sayangnya anak saya salah,
Itu saya nggak ikut salah tapi ya main sopo. Saya santri saya salah. Jadi lah berakal. Santri sopo Pak Yai ikut. Sopo petinggi ikut. Itu namanya adam dusumun ala ghairi fa'ili. Itu ada polisi yang mungkin agak nakal. Itu polisi mana itu? Kepoh. Oh, kapal siapa? Padahal kapalnya baik. Ikut juga nanti di bawah. Itu adam dusumun, kesalahan oknum itu akan membawa merambat kepada yang lain yang tidak melakukan kesalahan. Nah, ketika kita salah, Rasul itu memberi konsep sesegera untuk kita ikuti dengan kebaikan. Sesegera kita ikuti dengan melakukan kebaikan yang kita lakukan itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur kita lakukan. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamquha. Itu yang kedua, mudah untuk diingat Pak Omar. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini konsepnya Rasulullah, ini yang harus kita terapkan. Berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kamu, berbudi pekertilah kamu dengan manusia. Bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Itu kita tunjukkan. Ini Rasulullah itu mulai lahir sampai diutus sampai wafat, bahkan ketika diutus umur 40 tahun ini Rasul bersabda innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini harus kita pertama kita lakukan kita sendiri, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada lingkungan terdekat. Kalau di kantor ya mungkin kita punya ada aturan-aturan tertentu mungkin dengan pimpinan itu bagaimana. Jangan sampai kalau kita itu dengan pimpinan saja tidak punya akhlak, apalagi nanti dengan teman, apalagi dengan masyarakat. Nah, ini perlu kita lakukan. Berakhlaklah yang baik. Kalau orang itu akhlaknya baik, itu pasti nanti akan ada dampak kebahagiaan. Jadi apabila kita merasa hati kita tidak bahagia, tidak tenang, itu diantaranya mungkin kita kurang menjaga ketakwaan kita, mungkin kita kurang berakhlak, sehingga kita tidak bisa merasa tenang. Karena orang yang akhlaknya tidak baik, banyak orang yang nggak senang atau banyak musuh. Di sana tidak tenang, di sana tidak tenang, di kantor tidak tenang, di warung tidak tenang. Itu karena akhlaknya yang tidak dijaga. Rasul itu menggambarkan orang yang akhlaknya baik itu bisa dilihat dari ucapan-ucapan. Memang sesekali ini kita kembali kepada pribadi masing-masing. Kita menghadap pimpinan siap, oke dan sebagainya. Apa kita di depan kita siap, kita oke, di belakang apa benar-benar kita siap atau hanya kita di depan saja. Itu akhlak itu nanti akan tampak dari ucapan kita. Dari ucapan yang baik menunjukkan hati orang itu adalah hati yang baik. Itu Rasulullah. Itu digambarkan Rasulullah. Rasul itu dulu akhlaknya sangat baik dengan cucu-cucunya. Pernah Rasul ketika sholat, ketika sujud dinaiki oleh cucunya, itu tidak bangun-bangun sampai cucunya itu turun dari Rasul. Itu akhlaknya Rasul. Pernah cucunya itu ketika sholat minta apa sampai karena itu sholat sunat dibatalkan. Dan banyak Rasul itu sangat berakhlak kepada siapapun, termasuk kepada anak kecil. Jangan terus kok kita merasa besar, kita tidak mau menghormati pada orang-orang kecil. Rasul itu dengan anak kecil ketika ketemu dimanapun pasti yang mengucapkan salam ke Rasul dulu. Assalamualaikum. Wah, ini mungkin luar biasa. Ucapan assalamualaikum itu ucapan salamat
Ini seandainya kok Pak Polisi mau melakukan ini, satu masuk di kantor, ketika masuk itu tidak hanya selamat datang, tapi kita ucapkan assalamualaikum, yakin yazidillahu fi barakatih. Kantor, rumah, lingkungan yang kita masuk, dengan kita mengucapkan salam, Allah akan menambah keberkahan, barokah luar biasa. Amin. Barokah akan diberikan. Assalamualaikum. Atau Rasul itu bersabda, wa in kharajta min indi ahlika fasallim ala man laqita yajidillahu hasanatik. Toh kalau ini bisa dilakukan ketika kita keluar rumah, keluar kantor, bertemu dengan siapa saja, ucapkan salam, maka Allah pasti akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Wah, ini luar biasa. Seandainya penjenengan ketika pulang ketemu istri tidak pernah mengucapkan salam, setelah kita mengadakan walaupun kecil yang tidak mengurangi rasa takdim kita kepada Rasulullah, kita bisa memetik pelajaran, kita mengucapkan salam ketika nanti pulang, assalamualaikum. Mungkin istri penjenengan pertama nggak jawab, hanya tertawa, ini ada apa, ini ada kok nggak beres, biasanya kok celonong langsung gitu. Kok di assalamualaikum, wah ini menakutkan gitu. Sebab itu gini biasanya orang itu biasa melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Itu kadang-kadang ada tanda-tanda orang itu akan mati atau gimana? Kok nggak pernah baca Quran, 3 malam baca Quran, terus hari keempat mati. Istrinya cerita, itu nggak pernah baca Quran, itu baca Quran terus. Nah jadi kan nggak pernah salam. Ketika bilang assalamualaikum 1 minggu mati, istrinya cerita, itu nggak pernah salam. Ketika pulang sudah 1 minggu, assalamualaikum, saya juga deg-degan, itu ada apa ya? Tapi insya Allah perkara yang ringan apabila tidak kita biasakan menjadi berat. Perkara yang berat apabila sudah kita biasakan itu menjadi ringan. Ucapan assalamualaikum ringan, tapi ketika kita tidak biasa masuk rumah tidak assalamualaikum itu riko, kita malu. Assalamualaikum aslinya ringan karena kurang terbiasa. Nah, ini sholat tahajud berat karena sudah terbiasa, tidak ada rasa berat, ringan kita lakukan. Bahkan ketika kita tidak bangun, tidak melakukan tahajud, kita merasa sangat-sangat susah. Maka harus kita biasakan sehingga itu menjadi akhlak kita yang terbaik, yang kemudian diteruskan keluarga kita, terlebih anak-anak kita, terlebih para masyarakat dari contoh-contoh penjenengan. Pasti orang itu heran. Biasanya polisi itu gini nggak? Polisi ketika ketemu orang assalamualaikum menakutkan kan? Apa maling pikir-pikir? Kok assalamualaikum? Aman semuanya ya Allah. Selamat semuanya. Hadirin yang sangat kami hormati, Rasul itu akhlaknya antaranya. Rasul itu orang itu yang lebih dekat kepada Allah itu pasti lebih besar cobaannya. Karena apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu cinta kepada hamba, pasti hamba itu diberi ujian oleh Allah. Liyasma'a tadarru'ahu, untuk mendengarkan tadarru'nya hamba itu kepada Allah. Ketika kita mungkin tidak pernah menyebut Allah, tapi ketika mungkin kita kok diberi sakit, bahkan mungkin gejala stroke atau stroke, kita baru minta kepada anak-anak kita, istri kita, belikan tasbih. Untuk apa? Untuk membaca zikir. Dunia gak pernah sama sekali. Astagfirullah, gak pernah. Sallallahu alaihi Muhammad, gak pernah. Bahkan mungkin membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu diberi sakit, ingat kepada Allah yang dipegang tasbih. Selalu berputar astagfirullahaladzim. Ingat ketika saya menjadi polisi sekian tahun, saya nggak pernah melakukan begini. Astagfirullahaladzim. Sebelum saya wafat, astagfirullahaladzim. Pasti demikian. Itu begitu kita diberi cobaan oleh Allah, itu sebenarnya kita dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah.
Karena yang banyak orang itu akan menyebut Allah ketika orang itu ada cobaan yang datang. Ya, contoh seorang petani ketika di sawah, ketika terang nggak ada mendung, nggak ada petir, itu ya biasa-biasa saja. Wah, ketika nyangkul, nggak mikir gimana. Tapi begitu sore mendung datang, petir dader, yakin orang itu dengan dirinya nih, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya pasti ingat. Yang banyak itu ingat kepada Allah ketika orang itu dalam keadaan kepepet. Coba nanti belum pulang, mendung hilang, petir nggak ada, sudah tidak, ya Allah lagi. Itu bahasanya kalau DPR ya, DPR itu ketika mau jadi DPR, wah rajin baca ayat kursi. Ketika sudah dapat kursi, lupa ayatnya, sama sekali nggak pernah. Tinggal kursinya saja. Itu rata-rata itu sudah nggak pernah baca ayat kursi. Nah ini satu pelajaran. Rasul itu akhlaknya luar biasa. Rasul itu akhlaknya luar biasa. Pernah ketika Rasul sudah wafat, sahabat Abu Bakar itu yang menghentikan. Itu tanya kepada Sayyidah Aisyah, garwanipun Rasulullah, apa amalan yang dilakukan Rasulullah, saya ingin menirunya. Dijawab, apakah kamu bisa? Insya Allah saya bisa. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, sahabat Abu Bakar, Rasulullah itu setiap pagi itu ke pasar, dan di pojok pasar itu ada orang tua jelek, buta, itu selalu mengolok-olok Rasulullah, menghina Rasulullah setiap hari. Jadi orang itu orang tua jelek, buta, setiap hari itu perkataannya sangat kotor. Rasulullah, tidak Rasulullah, Muhammad buta, padahal yang buta dia. Muhammad jelek, Muhammad gini. Wah, luar biasa. Tapi Rasulullah setiap hari diolok oleh orang tua yang buta itu, Rasulullah lewat dan pasti memberi makanan, didolan, diberi makanan setiap hari, dimakan oleh orang ini. Kalau kamu ingin meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, silahkan kamu ke pasar. Sahabat Abu Bakar ke pasar, betul ada orang tua di pojok pasar, buta, tua, terus menghina Rasulullah, mencela Rasulullah kelewat batas. Kemudian Abu Bakar itu mau niru Rasulullah, mau beri makanan, mau dolan. Begitu mau diberi makanan ini, tangannya langsung disaut dengan orang tua. Siapa ini? Tidak biasanya orang yang beri makan saya. Biasanya orangnya itu halus, baik, ramah. Siapa ini? Dijawab, saya Abu Bakar. Yang biasanya siapa? Itu Muhammad Rasulullah, orang yang selalu kamu hina, selalu kamu jelek-jelekan. Di mana dia? Sekarang sudah wafat. Orang tua itu tahu bahwa setiap hari yang memberi makan adalah Rasulullah, sekarang sudah wafat. Yang orang-orang itu merasa orang yang memberi makan waktu itu sangat ramah, sangat halus terhadap Rasulullah, menangis dan menyadari, kemudian meminta maaf dan sampai pada akhirnya masuk agama yang dibawa Rasulullah. Sudah ditinggal Rasulullah, itu mereka orang masih merasakan bagaimana akhlak Rasulullah yang luar biasa. Maka panjenengan sebagai polisi tidak selamanya di Kampung Baru, karena sudah ada apa itu kontraknya ini di mana-mana kan siap, di luar Jawa siap, di sana siap, tidak mungkin. Tapi yang paling pokok, ketika mungkin panjenengan di Kampung Baru 4, 5, bahkan mungkin 8 tahun, ini adalah satu tanaman kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang-orang Kampung Baru. Bahkan mereka orang-orang Kampung Baru itu kangen dengan panjenengan. Dan ketika ada pemimpin setelah panjenengan yang mungkin dianggap di bawah panjenengan, mereka orang Kampung Baru berkata, orang kaya Pak Priyono.
dibuat contoh mereka masyarakat karena akhlaknya, karena kebaikannya, karena pedulinya kepada masyarakat. Ini sampai Rasulullah itu memberi contoh seperti itu. Para hadirin yang sangat kami hormati, panjenengan rawuh hadir memang setiap hari kita panjenengan hadir di sini. Tapi ini mungkin lain dengan yang lain. Ini satu rasa kebahagiaan panjenengan dengan hari lahirnya Rasulullah. Ini juga ada cerita. Itu tidak anak-anak, tidak orang tua ketika ngaji itu yang biasa masuk bisa diterima itu biasa dengan cerita. Itu dulu seseorang itu tidak boleh mengatakan kepada orang lain bahwa kamu si A ahli neraka, kamu ahli surga. Saya ahli surga, kamu neraka. Saya surga, kamu neraka. Semua orang neraka. Swargane sing ngene sapa? Gak boleh. Tidak boleh. Apakah ada Pak polisi yang masuk surga? Banyak. Apakah ada Pak Kiai yang masuk neraka? Banyak. Yai Barseso itu muridnya 60.000, gak main-main, 60.000. Yai Barseso itu ketika ngaji, muridnya yang hadir tidak naik mobil, naik sajadah, saking sepinya, belum kiainya. Itu Yai Barseso, saking hebatnya santrinya yang hadir itu naik sajadah. Tapi gimana? Akhir hayatnya Yai Barseso, na'udzubillah min dzalik. Iblis waktu itu dia menyerupai manusia, masuk ke Yai Barseso, ingin ibadah dengan Yai Barseso. Yai Barseso biasanya itu kalau sholat itu sampai 3 hari 3 malam tidak tidur, 4 hari 4 malam ya itu enggak kuat. Kemudian tamunya itu 1 minggu itu kuat. Duh, saya itu 4 hari 4 malam kuat, tapi ya agak payah ya. Tapi saya lihat kamu kok sampai 1 minggu kok kuat, kok enggak payah. Itu apa itu obatnya? Resepnya tolong dijawab. Karena itu iblis. Itu karena saya pernah melakukan kesalahan. Sehingga ketika saya ingat kesalahan saya semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah terus gimana kalau saya ingin seperti kamu? Ya kamu harus melakukan kesalahan. Nah kesalahan apa? Membunuh. Wah kiai kok membunuh ya nggak enak. Zina, kiai kok zina nggak enak. Main perempuan. Kalau itu gimana? Minum-minum aja, minuman keras. Nah kalau itu mungkin ya agak mending lah, nggak apa-apa. Nah terus belinya di mana? Itu di warung pojok itu. Yang jual itu seorang perempuan itu di warung pojok. Nggak apa-apa. Oh iya, saya mau coba, saya ingin sampai 7 hari bahkan 10 hari, 10 malam tidak tidur bisa ibadah. Mungkin karena seperti apa yang kamu berikan konsep kepada saya. Akhirnya Kiai Barseso ke warung membeli minuman keras, diminum, kemudian mabuk. Karena orang mabuk itu kan nggak sadar. Kalau nggak sadar akhirnya senang dengan yang jual minuman orang perempuan itu, akhirnya zina. Jadi minum minuman keras sekaligus zina. Karena orang itu sudah punya suami, ketika melakukan suaminya datang ngamuk. Nah begitu ngamuk, nah itu bertengkar dengan Yai Barseso. Yai Barseso orangnya sakti, santrinya saja naik saja. Nah, akhirnya bertengkar dengan Yai Barseso, mati. Dan itu seketika itu Yai Barseso itu minum minuman keras, melakukan zina dan kemudian membunuh. Akhirnya ditangkap oleh masyarakat. Ketika ditangkap oleh masyarakat, sampai akhirnya luar biasa. Diletakkan di perempatan jalan, dipetenteng, disalib. Setiap orang yang lewat itu masih melempari batu, memukul, mencela dan sebagainya. Sampai pada akhirnya orang yang memberi petunjuk yaitu iblis yang menyerupai orang itu datang. Kamu yang menyuruh saya gini. Sudah saya lakukan, ternyata saya seperti ini. Gimana kamu? Saya mohon, saya minta pertolongan sampean agar saya selamat. Ini kok sampai gini gimana? Akhirnya orang itu, ya, kalau kamu mau sujud kepada saya akan saya beri pertolongan.
Seketika itu ya baca sujud pelek, padahal itu pada iblis, dan pada saat itu rohnya diambil oleh Allah, wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Nggak boleh seseorang mengatakan oh itu neraka, itu surga, nggak boleh, nggak bisa, kecuali ada nas di Quran. Contoh, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, orangnya kafir, pamannya Rasulullah kafir, dan nas di Quran tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab itu neraka temannya. Boleh menjenengan mengatakan Abu Lahab masuk neraka. Iya, memang Abu Lahab itu masuk neraka. Nas Quran mengatakan demikian. Gak apa-apa, tapi kalau seseorang nggak bisa menjenengan, kamu neraka, saya surga, gak bisa. Tapi gimana? Berhubungan dengan Maulidin Rasul, Abu Lahab itu orang yang masuk neraka selama-lamanya. Tapi ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab pamannya Rasul itu sangat gembira. Rasa gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah, di waktu itu ada budak yang seketika dimerdekakan oleh Abu Lahab karena bahagia, gembira banget punya keponakan yang lahir yaitu Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab itu orang kafir yang karuan masuk neraka. Tapi gimana? Karena bahagia gembira Rasul Nabi lahir, ini Abu Lahab itu sampai waktu yang tidak ditentukan setiap hari Senin itu mendapatkan keringanan siksa, tidak disiksa oleh malaikat, tidak disiksa oleh Allah, yaitu dari telunjuk tangan kanan ini setiap hari Senin keluar air bisa untuk minum. Itu Abu Lahab. Hari ini sampai kapanpun kiamat yang tidak ada akhirnya, Abu Lahab selalu mendapatkan keringanan siksa, tidak disiksa ketika hari Senin. Kenapa? Karena gembira dengan hari lahirnya Rasulullah. Nah itu famadhannu bil 'abdil ladzi kana umru bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Terus bagaimana kita yang lahir dalam keadaan Islam, sampai hari ini kita diberi nikmat oleh Allah tetap Islam, sampai kita meminta akhir hayat tetap kita diberi mati dalam keadaan Islam, terus kita gembira dengan hari lahirnya Rasulullah. Famadhannu, bagaimana perasaan penjenengan dengan balasan nikmat yang akan Allah berikan? Tidak hanya hari Senin diberi keringanan siksa, tapi yakinlah pasti akan dimasukkan surga oleh Allah. Allahumma termasuk penjenengan hari ini kumpul dalam rangka kita ikut hormat dan merasa gembira dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadikan satu sebab kantor ini menjadi kantor yang barokah. Tugas penjenengan selalu diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mudah-mudahan ada solusi, ada makhraj, ada jalan keluar yang terbaik yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling pokok, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi. Tidak tentu seorang ulama itu terus benar, tapi mungkin kadang satu waktu butuh masukan dari penjenengan, masukan dari masyarakat. Tidak terus, belum tentu bapak-bapak polisi itu benar. Terus kadang-kadang satu waktu juga ada kesalahan. Kadang diingatkan oleh pimpinan diingatkan oleh anak buah, diingatkan oleh tokoh-tokoh setempat, diingatkan oleh masyarakat. Ketika kita terima bersama, nanti akan ada titik temu satu kebahagiaan yang kita rasakan bersama. Ketentraman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu kita bisa kumpul-kumpul nyantai seperti ini. Mungkin kalau di tempat saya ini Pak Kapolsek seperti saudara saya Pak Tono itu dari dulu sampai hafal, keluarga saya itu hafal semuanya. Dan alhamdulillah, insya Allah bapak polisi semuanya mungkin pernah ke saya. Yang baru itu belum.
apalagi yang koramil itu ya selain berangkal itu sering saya minta bantuan karena saat ini saya akan membangun pondok. Pak Koramil ya besok itu ngecor, saya mohon bantuan. Siap, 26 anggota siap merapat ya, ini dari ngecor terus saya juga matur ten Pak Kapolsek, wah gini pula acara ten gini beragum nih sejauh mungkin Pak Tono yang mau siap, Pak Tono yang mau dan sebagainya. Alhamdulillah nanti dengan kebersamaan dalam perjuangan itu tidak ada kata-kata musuh. Ini satu kata bijak, di dalam perjuangan tidak ada kata musuh, yang ada adalah kebersamaan. Tidak ada kata musuh, siapapun tidak ada, yang ada adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan akan diwujudkan satu keberhasilan. Keberhasilan yang tentunya kita harapkan keberhasilan yang dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup dengan bacaan doa, mari bersama-sama membaca sholawat untuk kita hormat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga majlis yang di majlis itu disebut asma Allah, disebut asma Rasulullah, pasti barokah. Apa yang dimakan menjadi makanan yang barokah. Makanan itu akan menjadi obat. Apa yang diminum akan menjadi minuman yang barokah. Minuman yang menjadi obat, insya Allah. Maka sebelum ditutup dengan baca doa, mari kita bersama membaca sholawat. Mudah-mudahan termasuk tempat dan tugas kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.